Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Anak-anak, pada materi kita kali ini kita akan membahas subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, anak-anak, masihkah kalian ingat tentang energi? Ya, apa itu energi? Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi didapatkan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat kaya sekali, sangat banyak. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkannya dengan bijak. Sesuai dengan materi kita kali ini ya anak-anak, teacher akan merangkum materi pada subtema 2, yaitu kita akan belajar mulai dari persebaran sumber daya alam, pemanfaatannya, kemudian hak dan kewajiban kita seperti apa, sampai ke proses reuse, dan recycle pengolahan sampah untuk lingkungan kita. Oke, yang pertama langsung kita lihat tentang persebaran sumber daya alam. Kalian bisa melihat pada subtema 2 halaman 76 sampai 79. Nah, ini merupakan persebaran sumber daya alam hewani. Perlu kalian ingat kembali, sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya tambang atau yang tidak dapat diperbarui. Yang hayati contohnya ada hewani dan ada juga nabati. Yang di sini merupakan contoh persebaran peta hewani ya. Kalian bisa melihat di buku, misalkan ada ini gambarnya orang utan, itu berada di Pulau Kalimantan, seperti itu ya. Terus kemudian ada gambarnya komodo, ada di Nusa Tenggara, nah seperti itu. Lanjut, ini merupakan peta persebaran hasil bumi pertanian. Di sini kalian bisa melihat, oh ini ada gambar kelapa sawit. Nah ini berada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Yang paling banyak itu di Pulau Kalimantan ya. Kemudian ada coklat di sini di Lampung ya, seperti itu. Kemudian ini merupakan persebaran peta tambang ya. Peta tambang di sini mulai dari minyak bumi, kemudian batu bara yang banyak ada di Kalimantan juga, kemudian tanah liat sebagai proses untuk membuat batu bata, itu paling banyak ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan sebagainya. Lanjut dari persebaran kita ke pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam bisa kalian buka halaman 112 sampai 114. Begitu kayanya Indonesia sehingga kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Di sini kita bisa membaginya sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Pertanian, nah, contoh pemanfaatannya dari makanan pokok, itu ada padi, jagung, dan sagu. Sagu merupakan makanan pokok khas daerah Maluku dan Papua. Kemudian ada sumber daya alam tebu yang digunakan untuk bahan baku gula pasir. Ada juga buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Next, kita ke peternakan, contohnya telur ayam. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber protein. Daging sapi juga gitu, sumber protein hewani. Ada juga ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Lanjut kita ke pertambangan. Contohnya ada belerang, itu sebagai campuran obat. Ada minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan, industri kimia, dan sebagainya. Sedangkan manfaat dari minyak bumi kalian bisa melihat pada halaman 102 sampai 106. Apa saja manfaat minyak bumi mulai dari bahan bakar, kemudian bahan serat sintetis, sumber bahan poliutan, sampai produk keperluan dapur, itu ada semua di halaman 102 sampai 106.
Lanjut, apa saja sih hak dan kewajiban kita kepada sumber daya alam maupun kita sebagai warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam ini? Yang pertama, kita akan ke pengertiannya dulu ya. Kalian ingat kembali bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Jika telah terpenuhi, ya, akan tercipta kehidupan yang tentram dan aman. Jika tidak terpenuhi, akan tercipta permasalahan dan perselisihan. Lalu apa sih pengertian dari kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jangan menuntut hak ketika kita belum melakukan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Oke. Lalu kewajiban kita terhadap sumber daya alam, yang pertama kita harus mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan SDA. Selanjutnya kita bisa menjaga dan melestarikan dengan menanam tanaman di sekeliling rumah ya. Kita bisa memanfaatkan teras rumah maupun atap rumah bagi rumah-rumah yang bertingkat. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Kalian kalau hal terkecil yang bisa kalian lakukan yang terutama adalah mematikan keran, lampu, kipas, atau televisi yang tidak terpakai ya. Walaupun itu kelihatannya sepele tapi sangat memberikan dampak bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita bisa beralih ke energi alternatif. Ayo, apa saja kemarin tentang energi alternatif? Oke, mulai dari air, angin, matahari, pokoknya segala sesuatu yang tersedia di alam. Kemudian kewajiban dan hak kita terhadap negara. Yang pertama, kewajiban kita adalah membayar pajak ya. Kemudian kita menjunjung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan dan mengikuti pendidikan dasar. Jadi kalian sudah melakukan satu kewajiban, yaitu mengikuti pendidikan. Kemudian haknya, hak yang kita dapatkan terhadap negara, yang pertama memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang patut dibela, itu semua memiliki kedudukan yang sama. Kemudian memiliki pekerjaan yang layak. Setiap manusia berhak memiliki pekerjaan masing-masing tanpa dituntut. Misalkan kalian bercita-cita ingin menjadi polisi, menjadi guru, yaitu hak kalian. Tidak ada orang yang boleh memaksa kalian harus masuk apa, masuk kemana ya. Kemudian membela negara, mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah. Kalian boleh memilih, ini semua hak kalian tanpa ada ikut campur orang lain. Kemudian bentuk kerjasama ya. Bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan mulai dari kerjasama di rumah, kerjasama antar warga masyarakat, dan kerjasama di sekolah. Yang pertama, di rumah kalian bisa membantu ibu masak atau membantu ayah membersihkan sesuatu, mencuci mobil, seperti itu ya. Kemudian kalian bisa bergantian menyiram tanaman dengan saudara kalian atau saling mengingatkan apabila berbuat salah. Kemudian kalau kerjasama antar warga, kalian bisa menyediakan tempat sampah di pinggir jalan atau gang. Kemudian ikut kerja bakti membersihkan sungai atau membersihkan taman, menanam pohon di sekitar, memberikan penghargaan kepada pribadi atau daerah yang menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada kerjasama di sekolah, yaitu kalian harus bisa belajar bersama kelompok siapapun temannya, kalian harus bisa belajar bersama. Kemudian dengan senang hati mengajari teman yang belum mengerti. Gak usah pilih-pilih teman mana yang harus diajari, mana yang enggak. Semua teman itu sama. Kemudian kalian mengikuti piket kelas, kerja bakti sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang 3R mengolah sampah. 3R merupakan cara terbaik dalam menangani sampah ya. Kegiatan ini membutuhkan sedikit kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalian bisa melihatnya di halaman 126 sampai 127. Yang pertama ada kegiatan reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan dengan fungsi yang sama maupun dengan fungsi yang berbeda.
Contohnya, kita bisa mengumpulkan pakaian yang layak pakai untuk digunakan adik kita. Nah, jadi kan kita menggunakan barang dengan fungsi yang sama, tetapi kita berikan pada orang lain. Atau kita juga bisa menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang-ulang. Misalkan ketika kalian menggunakan air mineral, itu tidak yang beli sekali pakai, tapi kalian bisa memindahkannya ke dalam botol kayak terbuat dari kaca atau dari plastik yang tebal, jadi bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Kemudian ada reduce. Reduce itu adalah berarti mengurangi segala sesuatu yang merusak lingkungan. Contohnya, kita bisa mengurangi bahan belanjaan yang tidak diperlukan. Ketika kalian membeli suatu produk, di list dulu apa saja ya yang akan saya beli hari ini, kita buat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemudian kita bisa memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Misalkan kalian pergi berbelanja, daripada membawa kantong plastik yang banyak dari penjualnya, kalian cukup membawa satu tas seperti ini atau tas kantong lainnya yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Kemudian ada recycle, yaitu mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi produk yang baru dan bermanfaat. Contohnya, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mulai dari dedaunan, kemudian sisa-sisa sayuran, atau ranting-ranting itu bisa diolah menjadi kompos. Kemudian mendaur ulang plastik menjadi mainan, hiasan, atau tempat sampah. Kemudian mengumpulkan barang-barang untuk dijual ke pasar loa, itu barang-barang misalkan elektronik, buku-buku, seperti itu ya. Oke anak-anak, ini adalah materi kita pada tema 9 subtema 2. Semoga kita semua bisa mempelajarinya, kita bisa memahami dan melaksanakan hak kewajiban kita terhadap sumber daya alam, sehingga sumber daya alam kita tetap lestari. Oke, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan evaluasi subtema 2 ya, halaman 132 sampai 134 bagian A saja. Oke, cukup sekian materi dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.